Ketemu lagi dengan saya Nit B Project. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita misteri, yaitu suatu tempat bekas rumah sakit, tepatnya bekas kamar jenazah. Karena rumah sakit itu sangat besar, dan sekarang bekas rumah sakit yang ada kamar jenazah itu dibangun sebuah mall dan sebuah hotel. Kejadian itu bermula Sabtu teman saya yang sedang bekerja di hotel di belakang mall itu, tempat yang bekas rumah sakit itu. Teman saya waktu itu bertugas malam. Dia seorang security. Dia setiap malam mengecek semua lingkungan dari depan sampai belakang hotel. Waktu itu dia ingin mengambil barang dia yang ada di lemari. Setelah dia membuka lemari dari dia, lemari kerja, tas, handphone, semua ada di dalam lemari, termasuk kunci motor dia juga. Kalau dia ingin mengambil barang, akhirnya dia membuka lemari itu. Ketika dia membuka lemari itu, alangkah terkejutnya teman saya ini. Sambil dia berteriak, dia melihat sebuah tangan melambai, tapi tangan ini pucat dan berlumuran darah. Hanya tangan saja melambai seperti ini dan berlumuran darah. Lalu sekitar 5 menit tangan itu pun hilang dari hadapannya. Cukup lumayan lama, 5 menit dia juga sampai melotot melihat tangan itu yang ada di lemari itu. Dia sampai berteriak. Akhirnya temannya pada mendengar suara teriakan teman saya ini. Lalu temannya menuju ke tempat lemari itu dan bertemu dengan teman saya. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi? Ternyata teman saya juga menceritakan apa yang dia lihat. Dia melihat sebuah tangan yang telah berlumuran darah, dan dia malam itu dia sangat ketakutan karena selama dia bekerja dia belum pernah melihat hal yang menyeramkan seperti itu, tangan berlumuran darah. Akhirnya dia kembali bekerja lagi setelah ditenangkan oleh beberapa temannya supaya dia diberikan minum, diberikan doa-doa supaya dia tidak merasa ketakutan lagi selama bertugas, selama berjaga malam di hotel. Ini cerita lainnya lagi. Ini masih seputar hotel yang bekas rumah sakit itu. Teman saya yang bekerja di hotel itu, dia adalah seorang karyawan yang merupakan staf karyawan di hotel tersebut. Waktu itu dia bagian dapur, bagian kitchen ya. Dia ditelepon ada orderan masuk sebuah makanan, nasi goreng 2 pedas. Lalu kemudian dia berbicara kepada koki untuk memasaknya. Lalu setelah selesai, teman saya ini tugasnya memang mengantarkan makanan ke kamar-kamar hotel. Lalu teman saya ini mengantarkan makanan yang sudah dipesan lewat via telepon oleh orang tersebut. Kemudian teman saya mengantarkan ke sebuah kamar. Setelah mengetuk kamar agak lumayan lama, teman saya curiga
kenapa ya kamar ini lama sekali responnya, tidak ada yang membuka. Sampai dia ketuk cukup lumayan lama, sekitar 5 menit ya, dia mengetuk lagi kamar itu, sampai agak lama lagi dia mengetuk-ketuk itu, tak 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 tak, lama sekali. Tetapi tidak ada satu jawaban dari seberang kamar itu. Lalu karena dia menunggu lama, dia mengontak temannya, yaitu bagian resepsionis, mengenai kamar tersebut. Apakah kamar tersebut orangnya mungkin buru-buru lalu keluar, jadi tidak sempat memakan ya makanan yang dia order. Dia bertanya kepada resepsionis. Ternyata alangkah terkejutnya dia setelah dia mendapat jawaban dari resepsionis bahwa penghuni kamar itu tidak ada, yaitu kamar itu tidak ada yang memesan, yaitu kamar itu memang kosong, tidak ada yang tinggal di situ, tidak ada yang pesan kamar itu. Teman saya setelah mendengar dari jawaban dari resepsionis itu, teman saya langsung merinding bulu kuduknya, jantungnya berdebar, dan dia melotot, dan dia merasa sangat ketakutan. Ternyata tidak ada orang di dalam kamar itu. Tapi tadi dia mendengar dan dia mendapat telepon di dalam kamar itu untuk memesan makanan. Kemudian dia membawakan ke kamar itu, yaitu 2 buah nasi goreng beserta minumannya. Akhirnya teman saya, karena dia ketakutan, dia buru-buru pergi ke dapur dan memberikan makanan yang tadinya dipesan oleh kamar tersebut kepada teman yang staff lain di kitchen. Karena dia merasa sangat ketakutan, masih sangat ketakutan. Ternyata dia tadi telepon-teleponan dengan makhluk halus, karena di kamar itu memang kamar yang kosong, kamar yang tidak berpenghuni. Lalu teman saya juga menceritakan kepada koki dan staf dapur semua kejadian yang baru saja dialami. Kemudian teman-temannya berusaha untuk menenangkan supaya dia tidak ketakutan lagi. Cerita berikutnya yaitu tentang seorang pria yang sedang menginap di sebuah kamar hotel tersebut. Seorang pria itu menginap seorang diri tanpa adanya seorang teman. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya, yaitu seorang OB di hotel tersebut. Seorang pria yang sedang menginap itu, dia sedang bertugas atau sedang dinas di kota tersebut. Seorang pria itu karena hari sudah malam, dia sudah beraktivitas banyak hari itu, dia mulai memasuki kamarnya untuk beristirahat. Pada waktu malam hari, seorang pria itu lama-lama dia mengantuk. Setelah dia mengantuk, dia karena dia seorang diri dan dia sudah mulai rebahan di tempat tidur itu, dia merasa di sampingnya seolah-olah ada seseorang yang menemani dia tidur, padahal dia
menginap di hotel itu sendiri tanpa ada seorang teman pun, karena tempat tidurnya spring bed. Jadi terasa kalau memang ada orang di sebelahnya pasti akan terasa. Lalu orang tersebut agak merasa merinding, bulu kuduknya sudah mulai berdiri, karena dia yakin pasti ini sesuatu hal yang di luar dugaan, atau ya bisa dibilang siapa ini, makhluk halus atau semacamnya. Siapa ya yang menemani aku tidur? Tapi dia berusaha untuk memberanikan diri untuk melihat siapa yang tidur di sampingnya. Sambil dia memberanikan diri untuk melihat siapa yang tidur di sampingnya, lama-kelamaan dia semakin penasaran. Lalu dia membalikkan badannya untuk melihat siapa yang tidur di sampingnya. Setelah dia membalikkan badannya dan melihat yang di sampingnya, ternyata kosong. Memang tidak ada yang tidur di sampingnya. Dia memang seorang diri di kamar itu. Tidak ada seorang pun yang ada di kamar itu. Lama-kelamaan dia merasa merinding dan dia merasa ketakutan. Akhirnya dia keluar dari kamar itu menuju ke bawah karena dia saking ketakutannya. Lalu dia di lift bertemu dengan seorang OB yang teman saya ini. Lalu dia menceritakan apa yang dia alami kepada OB tersebut. Ternyata yang ada di sampingnya itu adalah makhluk halus. Jadi pada intinya sebuah gedung atau rumah yang kosong, ataupun gedung, ataupun hotel, ataupun mall yang dulunya bekas rumah sakit atau bekas apapun juga, itu pasti tetap ada penunggunya. Oke, sekian cerita dari saya, Nyit Nyit B Project. Sampai jumpa di lain cerita.